sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memang menciptakan bumi ini adalah untuk manusia. Manusia bisa merasakan ketenangan. Bumi itu kemudian kalau di berbagai ayat itu dikaitkan dengan mustaqor, tempat tinggal, merasakan ketenangan. Bumi juga digambarkan sebagai firash, tempat istirahat, karena memang bumi adalah tempat manusia itu istirahat. Kemudian ada ungkapan ma'dun, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memang bumi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat yang manusia merasakan nyaman di atasnya. Padahal bumi itu kan sesungguhnya berputar mengelilingi matahari, dia juga berputar pada dirinya sendiri. Akan tetapi manusia itu tidak merasakan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Ar-Rahman. Dulu kita sudah sampai ke ayat yang ke-6, di mana di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Mulai dari nikmat yang paling agung, yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia di dalam kehidupan ini, supaya manusia bisa menjadi orang yang bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Nikmat yang kedua adalah diciptakannya manusia, diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dalam bentuk yang terbaik, yaitu manusia. Bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan, tapi sebagai manusia yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahkan nenek moyang kita semua makhluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk sujud penghormatan, yaitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Nikmat yang ketiga adalah nikmat diberikannya kita kemampuan untuk berekspresi, berbicara, mengungkapkan apa yang ada di dalam diri, berkomunikasi dengan orang lain sehingga manusia berkembang di dalam kehidupannya. Kemudian nikmat berikutnya adalah matahari dan bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan penuh perhitungan yang cermat, yang semuanya adalah untuk manusia. Dan kemudian berikutnya adalah tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan baik yang merambat ataupun yang mempunyai cabang, yang kesemuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kemaslahatan manusia.
Nah, kemudian di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit Allah Subhanahu wa taala tinggikan, wa wada'al mizan, dan Allah itu meletakkan keseimbangan. Allah tatghaw fil mizan, supaya kalian itu tidak melampaui keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Maka dirikanlah, tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, jangan kalian itu merugikan mizan, keseimbangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, nikmat yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada manusia itu adalah langit. Langit yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Jadi langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marfu'atul mahal, tinggi, di mana manusia itu kemudian merasakan di dalam kehidupan tentang keindahan langit itu. Di dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala itu bahkan kemudian menantang manusia, farji'il basara hal tara min futur thumma al-jil basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Coba kamu lihat langit itu, apakah ada celahnya itu? Lihat lagi, maka kamu akan mendapatkan bahwa kamu akan kembali, tidak akan mendapatkan celah dari langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Langit yang kemudian menaungi kita. Di atas langit kemudian nanti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi di bawah kita. Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menegaskan bahwa Allah itu menciptakan keseimbangan. Jadi langit walaupun tanpa tiang akan tetapi itu kemudian tetap tegak, beda dengan apa yang diciptakan atau mungkin yang dibuat oleh manusia. Apa yang ada di atap itu harus ada penyangganya. Kalau tidak ada penyangganya mungkin akan jatuh. Akan tapi langit Allah Subhanahu wa taala ciptakan bila amat, tanpa adanya tiang, di mana ini menunjukkan tentang kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa Allah itu wada'al mizan, meletakkan keseimbangan. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa menjadikannya sebagai i'tibar. Jadi manusia itu hendaknya kemudian mengambil i'tibar dari keseimbangan ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jaraknya yang begitu teliti, termasuk juga nanti manusia itu diperintahkan supaya dalam kehidupan ini mengambil iktibar tentang keseimbangan dunia akhirat, keseimbangan antara fisik dengan jiwa, keseimbangan di dalam berbagai hal di dalam kehidupan ini, supaya manusia itu bisa merasakan kebahagiaan, di mana keseimbangan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala isyaratkan nanti dengan adil, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Karena sesungguhnya di alam ini semuanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan kadarnya. Kalau sesuatu itu melewati dari batas, itu namanya keluar dari keseimbangan. Makanya di dalam Al-Quran misalnya ketika air yang banjir bandang pada saat banjirnya Nabi Nuh, itu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu sudah melampaui, jadi melampaui dari batas yang seharusnya ada, karena air itu memang ada tempatnya, akan tapi pada saat itu kemudian togha, dia melampaui, harusnya tetap di dalam sungai ataupun di lautan, akan tapi kemudian meluap
sehingga menjadi banjir bandang, menenggelamkan sampai kemudian bukit, pegunungan itu semua tenggelam. Tagha itu melampaui dari apa yang seharusnya. Nah, di alam sesungguhnya semuanya itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kadar keseimbangan. Jadi ada tempat, ada batasnya. Manusia juga demikian, ada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mana yang baik, mana yang buruk, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Semuanya ada dalam kadar keseimbangan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tatghaw fil mizan, supaya manusia itu tidak merusak keseimbangan, akan tapi tetaplah menegakkan keseimbangan itu secara adil. Nah, di antara hal yang kemudian dikatakan oleh para ulama, keseimbangan yang ada itu adalah ya yang berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebalikan dari al-adlu itu adalah al-zulmu. Sedangkan yang paling buruk dari al-zulmu itu adalah asyirk. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat nyata. Maka manusia sesungguhnya di alam ini kemudian diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Langit pun itu seimbang, tetap menjaga keseimbangannya, mematuhi apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan itu tetap berada di dalam peredarannya, tidak kemudian melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan juga demikian, maka manusia itu juga hendaknya juga demikian. Jangan keluar dari rel sesuai dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, termasuk di dalam muamalah, dalam keseharian. Jangan mengurangi timbangan, baik itu yang menjual ataupun yang membeli. Di semuanya ditetapkan dalam kadar keseimbangan, berbuat adil, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jangan kemudian tumpang tindih, melampaui kewenangannya. Allah tatghaw bil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ay qumu waznakum bil adli wa la tanqusuhu wa la tabkhasuhu syai'an. Jangan rugikan, jangan kemudian kurangi. Di dalam menimbang itu juga hendaklah ditimbang dengan baik. Ada hal yang menarik yang berkaitan dengan ini. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan Al-Qur'an itu juga dengan memang al-mizan itu. Jadi Al-Qur'an kemudian al-mizan yang isyaratnya bahwa ketentuan tentang keseimbangan itu sesungguhnya telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Jadi ketentuan-ketentuan supaya manusia hidup di dalam keseimbangan, maka petunjuknya itu sudah ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini. Di dalam Al-Quran serta Al-Hadits juga demikian. Al-Quran kemudian digandingkan dengan Al-Mizan. Al-Quran kemudian mizan, timbangan, bahwa timbangan di dalam kehidupan ini adalah Al-Quran. Artinya baik dan buruknya ya ditimbang dengan Al-Quran, karena memang itulah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang seharusnya dilakukan, ini batas-batas yang kalian boleh lakukan, ini batas-batas yang tidak boleh kalian kemudian lampaui. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Cuma di antara keduanya itu ada yang syubhat. Maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berhati-hati dalam yang syubhat itu. Di mana di lanjutan hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap sesuatu itu ada maharim.
Jadi ada batas-batas yang tidak boleh untuk dilampaui. Maharim dari Allah Subhanahu wa taala yaitu yang berupa sesuatu yang haram, sementara yang syubhat itu adalah sesuatu yang sudah mendekati maharim, hal-hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala larang. Al-Qist, Al-Mizan dari Al-Quran kemudian sering digandingkan juga di beberapa ayat itu dengan Al-Mizan yang menunjukkan bahwa timbangan kita di dalam kehidupan ya Al-Quran. Artinya kalau mau menimbang baik dan buruk yang bukan dengan sekedar akal, sebab akal mungkin saja memandang itu baik, akan tapi timbangan di dalam kehidupan itu adalah Al-Quran. Kalau kata Al-Quran itu baik, maka itu baik. Kalau kata Al-Quran tidak baik, maka itu tidak baik. Kalau kata Al-Quran itu boleh, ya boleh. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau kata Al-Quran haram, ya haram. Kalau kata Al-Quran halal, ya halal. Jadi timbangan yang kita gunakan di dalam kehidupan itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sering digandingkan dengan Al-Mizan. Allah tatghaw fil mizan. Maka di awal itu kan Allah menyebutkan Al-Quran. Kemudian di ayat-ayat ini, di ayat yang ke-7 dan kemudian sampai ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Mizan. Langit, di mana pelajarannya di situ ada keseimbangan, sehingga walaupun tidak ada tiang, akan tapi tetap tegak seperti itu, tidak jatuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat berikutnya. Allah menyatakan wal arda wada'aha lil anam. Bumi, kalau tadi adalah langit sebagai atapnya dan bumi itu sebagai lantainya. Wal arda wada'aha lil anam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Manusia itu merasakan ketenangan di muka bumi. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan bumi yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan bumi ini adalah untuk manusia. Manusia bisa merasakan ketenangan. Bumi itu kemudian kalau di berbagai ayat itu dikaitkan dengan mustaqor, tempat tinggal, merasakan ketenangan. Bumi juga digambarkan sebagai firosh. Firosh ya semacam kasur, tempat istirahat, karena memang bumi adalah tempat manusia itu istirahat. Kemudian ada ungkapan mahdun, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang bumi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang manusia merasakan nyaman di atasnya. Padahal bumi itu kan sesungguhnya berputar itu kan. Manusia bumi itu di samping berputar mengelilingi matahari, dia juga berputar pada dirinya sendiri. Akan tetapi manusia itu tidak merasakan hal tersebut. Bandingkan misalnya dengan mobil, walaupun mobil yang paling mewah, Alphard misalnya, kita akan tetap merasakan pergerakan dari mobil ini. Bahwasanya mobil itu bergerak, walaupun pakai Alphard ini, itu kan merasa, oh berjalan mobilnya. Tetap kita rasakan bahwasanya mobil itu bergerak itu. Walaupun mungkin semakin mewah, pergerakannya mungkin semakin lembut ya. Akan tetapi bumi walaupun berputar, itu berputar pada porosnya dan juga berputar mengelilingi matahari, manusia itu tidak merasakan bahwa ada pergerakan dari bumi itu. Tetap itu tenang, tidur malam-malam kenyang, tidak goncang itu. Karena memang diantaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada pasaknya, yaitu gunung. Yang di dalam bumi itu kan sesungguhnya ada pergerakan-pergerakan juga. Tapi kemudian ada pasak yang kemudian menahan pergerakan itu. Ya sesekali kadang terasa itu ketika saat
gempa, tapi tidak terasa setiap hari. Coba gempa sebentar saja manusia itu, tidak sampai 1 menit, sudah keluar semua itu. Coba bayangkan, padahal di dalam bumi itu pergerakan lempengan-lempengan itu terus terjadi. Itu gerakan di dalam bumi. Ditambah lagi bumi itu berputar pada porosnya, bumi itu juga mengelilingi matahari. Akan tapi kita tidak merasakan itu semua. Itu sesungguhnya adalah karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma manusia tidak begitu merasakannya. Maka ayat-ayat ini sesungguhnya mengajak manusia untuk merenungkan betapa banyaknya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Rahman ini kan sesungguhnya kalau kemudian kita lihat dalam sejarah, turunnya agak-agak terakhir di periode Mekah, yang kata sebagian mufassir itu sesungguhnya juga untuk mengajak orang-orang yang selama ini ingkar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bebar walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengajak mereka. Bahkan Rasulullah itu adalah orang yang sangat halus, menyampaikan dengan cara yang halus, orangnya itu penuh dengan budi pekerti, walaupun disakiti tidak membalas. Kan tapi banyak di antara mereka yang masih belum beriman kepada Rasulullah SAW. Maka ayat-ayat ini mengajak mereka untuk merenungkan betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, kepada manusia, supaya mereka itu sadar. Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Mereka itu juga diberikan nikmat penciptaan, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin berbagai hal di dalam kehidupannya. Kemudian diberikan kemampuan untuk berbicara, berekspresi, berkomunikasi. Langit, bumi, kemudian matahari, bulan, yang kesemuanya mereka saksikan. Itu diharapkan akan menggugah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang adalah zat yang maha pemurah. Walaupun selama ini mereka itu tidak beriman kepada Allah, kufur, bahkan kemudian mencaci maki, mencerca rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberikan kepada mereka berbagai nikmat-nikmat itu. Wal arda wada'aha lil anam. Jadi tentang bumi, bagaimana bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hamparkan bagi manusia. Manusia merasakan ketenangan, termasuk juga mahdun, bumi itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sungguhnya bumi itu kan bulat itu, tapi manusia itu tidak merasakan bahwasanya itu bumi bulat. Cuma manusia tahu bahwa ada matahari terbenam. Besoknya kemudian muncul lagi matahari terbenam. Kita ke Surabaya itu nggak merasa bahwasanya bumi itu bulat. Itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjadikan bumi itu nyaman bagi manusia. Jadi seakan-akan bumi itu datar, walaupun bumi itu sungguhnya kan bulat, tapi manusia tidak merasakan itu. Bumi itu penuh dengan pergerakan, tapi manusia tidak merasakan, tetap nyaman. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada manusia. Langit, kemudian bumi, kalian itu diberikan bumi yang nyaman seperti itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang berbagai karunia yang manusia cicipi sebagai makanan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Di bumi ini ada buah-buahan. Jadi buah-buahan yang beraneka ragam, yang kalau kita renungkan itu sungguhnya sampai ada yang mengatakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sungguhnya banyak cocok dengan orang Indonesia itu.
Kenapa demikian? Fakihah itu kan yang banyak merasakan buah-buahan Indonesia itu. Sampai kita itu mungkin gak hafal betapa banyaknya buah-buahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Pisang saja, macam-macam itu, satu saja itu. Gedong, ada apa ya, gedong tulang, gedong sabotaba, gedong apa, sampai gedong kuring, gedong susu. Satu saja padahal itu, pisang itu, beraneka ragam itu. Apalagi kemudian yang lainnya, apel misalnya, apel itu ada banyak modelnya itu, Masya Allah itu. Jadi sungguhnya ayat Al-Quran tentang keindahan, makanya kan kalau orang Timur Tengah datang ke Indonesia, mereka itu sangat kagum. Indonesia itu qit'atun minal jannah nukilat ilal ard. Indonesia itu adalah potongan dari surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pindah ke bumi. Itu kata siapa? Syekhul Ashar itu. Ketika datang ke Indonesia, lihat Masya Allah, Indonesia ini hijau, ranau, makmur, sehingga sampai ungkapan seperti itu. Qit'atun minal jannah nukilat ilal ard. Indonesia itu adalah potongan dari surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pindahkan ke muka bumi. Karena berbagai kenikmatannya, termasuk buah itu. Satu buah saja itu sudah beraneka ragam sampai kita nggak hafal. Apalagi buah-buahan itu sangat banyak itu. Wan nakhlu dzatul akmam, dan juga kurma yang mempunyai kelopak mayang yang kemudian berkembang nanti menjadi tamar itu. Wal habbu dzul asfi war raihan, kemudian biji-bijian yang mempunyai kulit seperti halnya gandum, padi, jagung, apa yang lainnya itu. Biji-bijian yang itu menjadi bagian dari makanan pokok manusia. Waraihan, dan juga harum-haruman, buah tumbuh-tumbuhan yang punya keharuman. Dan sekali lagi di Indonesia itu yang sangat banyak, melati, apalagi kananga, itu kan merupakan hal-hal yang sesungguhnya sangat familiar dengan kita, yang orang Arab sungguhnya kemudian ya kurang merasakan itu. Yang banyak merasakan sungguhnya ya, kita ini, walaupun mereka itu kan merasakannya ketika melakukan perjalanan, karena orang-orang Arab itu walaupun mereka tinggal di padang pasir, akan tapi mereka adalah para pedagang yang bepergian dari satu kota-kota yang lain, sehingga mereka itu mengetahui tentang berbagai karunia yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayat ini memang tidak semuanya ada di tanah Arab, di Mekah, akan tapi mereka mendapatkannya di belahan bumi yang lainnya, karena mereka melakukan perjalanan itu kan dalam rangka dagang, dalam rangka bisnis, karena mereka memang rata-rata adalah para pedagang, bisnismen. Jadi di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang berbagai karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Coba lihat buah-buahan. Walaupun orang-orang Arab itu buah-buahannya sedikit, akan tapi mereka merasakan tentang berbanyak buah-buahan itu di negeri lainnya. Mereka merasakannya, kurma, kemudian apa yang mereka makan dalam keseharian. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sudah menjadikan bumi untuk kalian tempat tinggal, tempat yang menyenangkan, istirahat, merasakan kedamaian. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan juga bagi kalian apa yang kalian butuhkan untuk makanan dalam keseharian itu.
baik berupa buahan ataupun biji-bijian yang kalian kemudian konsumsi dalam keseharian. Maka di lanjutan ayat itu Allah kemudian menyatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kalian dustakan. Ala itu beda dengan nakma. Ada yang menyatakan bahwasanya ala itu sifatnya zahir, nakma itu sifatnya batin, tapi ada juga menyatakan bahwasanya nakma itu sifatnya lahir, sedangkan ala itu batin. Tapi yang lebih dipegang oleh mufassir itu adalah bahwa nakma itu lebih banyak berkaitan dengan lahir, sementara ala itu lahir dan batin. Karena di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu kan menggambarkan nikmat lahir dan batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mulai dari diturunkannya Al-Qur'an, itu kan nikmat yang sifatnya batin gitu, untuk kesejahteraan hidup manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Kemampuan berkomunikasi, ciptakannya manusia, kemudian yang lain-lainnya itu kan ada yang sifatnya lahir, ada yang sifatnya batin. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kemudian menyeru, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu mau dustakan. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru rabbikuma. Rabbikuma itu kata mayoritas mufassir ya tertuju kepada jin dan manusia itu. Wahai jin, wahai manusia, karena dalam lanjutan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang jin dan manusia, diciptakannya manusia, kemudian diciptakannya jin. Nikmat yang mana dari Tuhanmu yang hendak kamu dustakan? Yang kata Rasulullah SAW ketika itu dibacakan kepada jin, maka jin itu menjawab, la bisyai'in, tidak ada dari nikmatmu ya Allah, min ni'amika rabbana nukadzib, kami tidak mendustakan, tidak ada yang kami dustakan, falakal hamd, maka bagi engkau lah segala puji. Dan kalau kita lihat di surah Rahman itu kan diulang sampai 31 kali. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak merenungkan terutama kepada mereka yang selama ini mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak merenungkan tentang nikmat-nikmat ini satu, kemudian diajak merenung. Coba, ini nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ada yang kamu dustakan? Kamu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan hidup duniawi, buah-buahan, biji-bijian dan lain-lainnya, merasakan ketenangan di muka bumi, perjalanan yang kamu lihat, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, yang kesemuanya itu bermanfaat bagi manusia. Apakah kamu akan dustakan? Itu mengajak, seakan-akan mengajak terutama kepada mereka yang selama ini hatinya keras, supaya mereka itu merenungkan. Nanti kalau masih belum cukup, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi itu dengan menyebutkan nikmat-nikmatnya yang berikutnya. Setelah itu Allah kembali menyatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sehingga isyaratnya kata mufassir, kalau orang kemudian membaca surah Rahman, mungkin di awal dia masih belum tergerak, tapi kalau sampai terakhir 31 kali itu dia masih belum menyadari betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kata Rumah terlalu. Mungkin sebelum melanjutkannya, ini kan
Fabi'ayyi ala yang awal kan dan ke ayat ke-13. Tetapi di situ bahwa kenikmatan Allah yang berikan itu ada kenikmatan 11 di situ. Walaupun di situ ada penciptaan manusia, tidak disebutkan penciptaan jin di situ. Nah, yang saya tanyakan setelah itu Allah memberikan pandai berbicara, kenikmatan mengajarnya berbicara. Yang saya tanyakan, Ustaz, di mana saja tempat sebelum manusia diciptakan kan sudah bumi diciptakan lebih dulu. Artinya di Australia, di Kangian gitu ya. Bahasa-bahasanya itu beda-beda, Ustaz. Itu kan Allah semua. Ya. Saya yakin Allah. Saya pindah ke Papua berapa bahasa dia, tetapi itu punya bahasa tersendiri. Tapi itu Allah sudah memberikan kenikmatan itu. Nah, sehingga manusia ngerti. Yang saya tanyakan, apakah jin juga ada di Papua, ada di Kangian itu juga ada bahasanya, mengajarkan itu. Nah, ini bukan gurau, tapi ini ilmiah juga. Ya. Baik. Terus terang kalau tentang alam jin saya kurang tahu. Apakah kalau jin itu ada di mana? Ya di belahan bumi pun mereka itu ada gitu. Tapi kalau tentang bahasanya, ya Allah alam, saya kurang tahu tentang apakah kemudian kalau jin Australia bahasanya Australia, kalau jin yang tinggal di Indonesia bahasanya Indonesia, ataukah mereka mempunyai bahasa tersendiri. Akan tetapi kalau kemudian kita lihat ketika Rasulullah SAW berkomunikasi dengan mereka, Rasulullah itu kan berkomunikasinya dengan bahasa Arab itu kan, artinya kemungkinan mereka itu juga berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang familiar yang ada di sekitar mereka. Kalaupun jin itu kan mempunyai dunianya sendiri, yang kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu ada tempat-tempat tertentu yang memang sangat disukai oleh jin, dan itu berbeda dengan manusia ya. Tapi kan kenikmatan bahasa ini yang memberikan pandai bicara kita, baik bahasa kan, saya rasa pandai bicara ini kan karena orang di tempat itu bahasanya Madura gitu, sehingga anak kita yang lahir pakai bahasa Madura, itu kan kenikmatan itu. Di Papua itu beda, itu kan Allah sudah menciptakan gitu ya, sudah dengan bahasa yang beberapa juta bahasa sedunia itu. Ya, makanya kan di dalam ayat ini disebutkan dengan Allamahul bayan, manusia itu diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayan, kemampuan untuk berbahasa. Di mana kemampuan berbahasa itu kan semakin hari itu semakin berkembang. Bahasa awalnya kan satu itu, katakan ketika Nabi Adam kepada anak-anaknya, tapi ketika menyebar mereka itu akan mendapatkan sesuatu yang berbeda yang selama ini tidak mereka dapatkan. Maka disitulah kemudian bahasa itu berkembang sesuai dengan masing-masing penemuannya, di mana kata ilmuwan, ya memang bahasa itu awalnya sembarangan itu. Kenapa kemudian ini dinamakan sepatu ya? Karena yang pertama kali menamakan ini diberi nama sepatu, ini diberi nama OTOT. Karena yang buat itu mau diberi nama apa ya? Oh ini OTOT. Jadi terserah kepada siapa yang pertama kali memberikan nama. Yang mungkin di daerah yang lain itu nanti diberi nama beda. Ketika dia menciptakan yang sama, dia memberi nama beda ya sesuai dengan perkembangan. Maka disitulah kemudian bahasa kan berkembang karena manusia menemukan sesuatu yang tadinya tidak ada pada perkembangan awalnya, terus berkembang seperti itu. Maksud saya kan terbatas kalau manusia yang bikin, ya kalau manusia yang bikin itu terbatas. Contoh, bro, ya nggak bahasa-bahasa ada itu, itu kan bukan bahasa apa ibu itu, bro gitu. Itu hanya tahunya bro, hanya ucapan. Tetapi bahasa ibu, Kangian, bahasa Madura ibunya Kangian, itu jelas itu. Artinya seperti apa yang disampaikan di Al-Quran juga itu.
Maksud saya, kalau ciptaan manusia itu terbatas. Hanya itu tadi, bro. Itu apa tidak bisa menjadi bahasa yang kita mengerti bersama. Gitu. Bahasa keseharian kan dibikin manusia itu. Iya, dibikin manusia, dan kemampuan itu yang memberikannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di dalam ayat ini kan disebutkan Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan, memberikan kemampuan kepada manusia al-bayan, kemampuan berbahasa ini. Yang kemampuan berbahasa itu kemudian ketika di Kangian itu kan ada banyak perkembangan gitu. Karena dia hanya di Kangian maka jadilah bahasa Kangian. Orang yang ada di Madura mendapatkan banyak lihat bambu, apa ini namanya, maka nyamai pereng gitu. Yang di tempat yang lain mungkin dia mendapatkan yang sama gitu. Awalnya kan mungkin tidak ketemu dengan bambu, diberi nama siapa ya? Kan tidak ada komunikasi dulu itu, maka diberi nama ya sesuai dengan yang pertama kali menemukan. Oh, saya beri nama ini apa gitu. Dan disitulah berkembang. Dan kemampuan yang seperti itu adalah satu kemampuan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allamahul bayan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menyebutkan dalam ayat ini, Allamahul bayan, Allah yang memberikan kemampuan kepada kalian untuk berekspresi itu. Bahkan seperti yang saya sampaikan kemarin, walaupun manusia itu tidak saling mengerti. Saya ceritakan kemarin jamaah umroh, yang satu bahasa Madura, satunya Kalimantan, sama-sama tidak tahu bahasa Indonesia. Komunikasi ternyata nyambung juga itu. Ya pakai bahasa isyarat. Saya dengar itu ketawa. Satuin pakai bahasa Madura, satunya pakai bahasa Kalimantan. Pada aja cakar TV, tapi nyambung itu. Lanjut. Sudah adzan ya, belum? Baik, karena sudah adzan dan kita sampai ke ayat yang ke-13 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi berbagai nikmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, nah, saya sudah menyebutkan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Sekarang mana yang hendak kamu dustakan? Mana dari nikmat itu yang Isra dari Allah yang tidak kamu rasakan? Dan ternyata manusia mengakui, jin itu mengakui bahwa semua itu memang adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang mungkin bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.